kisah dibalik ambruknya Silicon Valley Bank. Kawan sekalian, tentu sudah banyak kalian dengar di media-media bahwa Silicon Valley Bank, salah satu bank terbesar di Amerika, itu ambruk. Ini merupakan krisis finansial banking terbesar sejak runtuhnya Lehman Brothers pada tahun 2008 lalu. Nah, kita akan ungkap apa saja sih dibalik faktanya ambruk Silicon Valley Bank ini. Yang pertama, SVB adalah bank terbesar untuk pembiayaan startup. SVB adalah bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan rintisan atau startup teknologi. Pada saat bunga rendah, maka SVB ini jor-joran memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, sayangnya ketika di awal tahun 2023 di masa akhir pandemi ini, kinerja dari perusahaan teknologi itu justru cenderung menurun, sehingga dikhawatirkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan sanggup membayar pinjaman kepada SVB. Yang kedua, krisis modal. Runtuhnya perusahaan pemberi modal ini terjadi akibat krisis modal selama hampir 48 jam. Regulator resmi di Amerika sendiri telah menaruh SVB ini ke bawah kendali FDIC, di mana mereka bertanggung jawab untuk melikuidasi aset-aset perusahaan. SVB sendiri memiliki aset sebesar 207 miliar US dollar atau setara 3.200 triliun rupiah dan deposito sebesar 175 miliar dolar atau setara 2.700 triliun rupiah. Yang ketiga, tertekan kenaikan suku bunga US. Nah, pada waktu suku bunga US mendekati 0%, maka bank-bank seperti SVB cenderung membeli obligasi dengan bunga rendah bertenor panjang. Namun ketika The Fed mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga, maka obligasi yang dipegang oleh SVB ini turun harganya secara luar biasa dan mengakibatkan SVB ini kehilangan dari nilai perusahaannya. Dan ini yang mengakibatkan krisis kepercayaan oleh para deposan dan membuat mereka melakukan penarikan aset mereka secara besar-besaran di SVB. Nah, apa sih dampaknya SVB ke Indonesia? Secara garis besar, SVB ini tidak berdampak secara langsung di Indonesia. Namun, kita harus ingat bahwa SVB ini adalah pemberi modal bagi perusahaan-perusahaan startup besar di Amerika yang juga menaruh modal mereka di perusahaan-perusahaan rintisan atau startup di Indonesia. Dan itu akan mengakibatkan kekeringan modal bagi para startup-startup di Indonesia. Nah, kalau menurut kalian sendiri, bagaimana sih dampak SVB kepada perekonomian Indonesia? Boleh spill di kolom komen. Sekian dari Karwin, salam cuan.